Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan hanya 50% penduduk Indonesia yang memiliki rumah pribadi. Sisanya memilih untuk menyewa rumah dan beberapa mendapatkan rumah dinas dari instansi tempat mereka bekerja. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat hanya ada separuh penduduk Jakarta yang memiliki rumah sendiri. Tercatat pada Maret 2022, hanya 50,67% rumah tangga di Jakarta tinggal di rumah milik sendiri. Proporsi tersebut membuat DKI Jakarta menempati posisi paling rendah jika dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia. Sedangkan rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan atau sewa tercatat sebanyak 30,94%. Sebanyak 16,93% tinggal di rumah bebas sewa dan 1,47% sisanya tinggal di rumah dinas dari instansi tempatnya bekerja. Berbagai faktor mempengaruhi rendahnya kepemilikan rumah di DKI Jakarta. Salah satunya adalah tingginya harga rumah di ibu kota berbanding terbalik dengan gaji upah minimum regional para karyawannya. Lalu, apakah perlu memiliki rumah pribadi atau justru menyewa rumah yang sudah menjadi alternatif terbaik saat ini? Lalu apakah tepat membeli rumah dengan menggunakan cicilan begitu? Atau justru lebih baik menyewa rumah menjadi alternatif terbaik saat ini? Kita akan langsung bertanya dengan narasumber kita saat ini yang sudah tergabung, Barista Swestika selaku perencana keuangan. Kita akan sapa langsung. Selamat siang Barista, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, Alhamdulillah baik. Nah, melanjutkan yang tadi nih Mbak. Lebih baik nyicil rumah nih, saya sebagai milenial nih. Atau sewa rumah aja. Mengingatkan sekarang harga properti sudah overpriced banget ya. Terus pendapatan kita juga sepertinya belum sesuai. Kalau menurut Barista gimana? Oke, jadi selalu yang ditanyakan gitu ya, Riz, dengan kondisi saat ini harga rumah yang sudah melambung tinggi gitu ya, kemudian pendapatan ya yang segitu-segitu aja, pilihannya apa sih? Apakah memang harus beli rumah secara KPR atau kita harus sewa aja? Nah, kalau Rista sebagai perencana keuangan kita selalu bilang gini, keputusan untuk membeli rumah atau menyewa rumah ini memiliki berbagai pertimbangan dan faktor yang sangat-sangat penting. Nah, ada baiknya sih kita harus memikirkan, melihat terlebih dahulu plus minusnya. Kalau misalnya beli rumah itu seperti apa, kemudian kalau misalnya kita sewa itu seperti apa. Nah, kalau yang bisa kita sampaikan hari ini adalah kita mesti lihat dulu dari keuntungan atau plusnya dari membeli rumah itu. Yang pertama, rumah itu akan adalah salah satu untuk investasi jangka panjang. Artinya, kalau kita punya rumah, ini dianggap sebuah investasi jangka panjang yang memiliki potensi ya untuk meningkatkan nilai properti dengan seiringnya waktu. Nah, kemudian yang kedua, nilai plusnya adalah sebagai stabilitas. Artinya, ketika kita memiliki rumah, baik itu dibelinya secara cash, kemudian KPR gitu ya, ini kita punya stabilitas tempat tinggal jangka panjang dan nggak tergantung dengan pemilik, dan kita juga nggak repot dengan kenaikan biaya sewa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya bebas kreativitas. Artinya karena ini adalah rumah punya kita sendiri gitu ya, kita bebas nih mau ngerubah bentuk, warna gitu ya, kemudian juga mau merenovasinya gitu. Nah, itu adalah keuntungannya gitu. Kemudian kita juga mesti melihat juga nih pertimbangannya adalah dengan kerugiannya. Oke, yang pertama, kalaupun kita pada saat ini membeli rumah baik secara cash, KPR gitu ya, otomatis butuh biaya besar di awal gitu. Nah, ini balik lagi dengan pertanyaannya, pendapatannya cukup nggak untuk mempersiapkan DP di awalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemeliharaan. Artinya kalau kita punya rumah sendiri, ini kan ada biaya-biaya atau liability yang harus kita keluarkan dalam proses pemeliharaan rumah tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat nanti kita tipe pekerja yang misalnya pindah-pindah. Nah, ini agak sedikit repot ketika kita punya rumah yang kita beli secara KPR misalnya gitu ya, tiba-tiba berapa tahun kemudian kita disuruh pindah. Nah, ini juga agak sedikit merepotkan kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kita menyewa rumah nih, Riz gitu ya, satu, kita diberikan fleksibilitas gitu. Anytime, kalau misalnya jangkau sewanya udah selesai, kita mau pindah kemana aja bebas gitu kan ya. Nah, kemudian kita punya kewajiban yang terbatas gitu, nggak harus merawat dan lain-lain. Maksudnya merawat dalam kategori yang berpotensi besar mengeluarkan duitnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, biayanya di awal juga sangat rendah gitu ya. Termasuk kita tergantung ya, kita memilih sewa rumah yang seperti apa gitu. Nah, tapi kerugiannya balik lagi, kita punya stabilitas yang terbatas. Rumah itu bukan rumah kita.
Artinya kepemilikannya bukan punya kita nih Mas Akbar gitu, jadi itu Ya. punya orang. Nah mau nggak mau kita nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu ya, mau merubah warna dan lain-lain kita harus minta izin gitu ya. Nah kemudian ada juga bisa jadi dengan bertambahnya waktu, misalnya oh kontraknya 6 bulan atau 1 tahun, bisa jadi tahun depan harganya mengalami kenaikan. Nah jadi kita mesti pertimbangkan dulu plus minusnya, balik lagi tergantung dengan kondisi keuangan kita saat ini, sama apa sih tujuan hidup kita, apakah memang nanti kita akan pindah-pindah tipenya, apakah kita memang hanya stay di satu tempat gitu. Jadi memang harus dipikirkan sekali apakah kita mau ambilnya model cicilan KPR ataupun kita hanya sewa aja gitu sih Mas Akbar. Berarti ada faktor kenyamanan, ada faktor kepemilikan, maintenance juga yang juga harus dipertimbangkan. Keduanya kira-kira memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau melihat kondisi ekonomi global saat ini, ketidakpastian, jangan-jangan nanti aku lagi nyicil rumah, aku pilih KPR gitu Mbak ya. Aku pilih KPR, lagi nyicil rumah, tiba-tiba kena layoff. Ini bagaimana Mbak? Apakah kondisi saat ini juga menjadi pertimbangan kita juga untuk mengambil rumah? Oke, nah ini jawabannya yang bagus banget. Kalau kita melihat balik lagi tahun 2020, 2021, 2022 nih Mas Akbar gitu ya. Ketika kita lihat banyak sekali masyarakat kita yang masih mencicil rumahnya masih 10 tahun, 15 tahun kemudian gitu. Ada COVID-19 2020, 2021, 2022 kehilangan pekerjaan nih Mas Akbar gitu ya. Tapi kan dari sisi perbankan juga sudah memberikan relaksasi atau kemudahan-kemudahan gitu ya. Nah, tapi balik lagi untuk mengantisipasi sebelum kita memiliki cicilan atau memiliki hutang jangka panjang, coba deh dicek dulu dengan kondisi keuangan kita. Bagaimana dengan mitigasi resikonya gitu ya. Jadi sebelum memutuskan untuk mengambil cicilan KPR atau mengambil cicilan yang lain pun gitu ya, bukan hanya KPR, kita harus punya mitigasi resiko dari sisi keuangan kita. Kira-kira kalau dalam 1 atau 2 tahun ke depan ternyata kita kena layoff misalnya, atau 1-2 tahun ke depan kenapa-napa, artinya bagaimana nih mitigasi resikonya? Yuk balik lagi melihat dengan kondisi keuangan kita. Kira-kira kalau terjadi tahun depan nih gitu ya, kita ternyata kena layoff, kira-kira ada nggak kita kebutuhan atau saving dana yang memang kita kita siapkan untuk kalau terjadi resiko kita kehilangan pendapatan tapi kita tetap bisa bayar cicilannya. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan hanya memikirkan kalau tadi ngambil rumahnya dalam KPR, hanya memikirkan udah uang DP-nya nanti bayarnya bisa kok dari gaji tiap bulan. No, nggak seperti itu juga. Setuju dengan Mas Akbar, harus disiapkan mitigasi resikonya. Paling tidak 1 atau 2 tahun ke depan kita harus mempersiapkan dananya. Jadi kalaupun nanti kita kehilangan pekerjaan di tahun kedua dan proses cicilan gitu ya, kita masih bisa bayarin itu cicilannya sampai kita mencari pekerjaan yang terbaru. Gitu sih Mas Akbar. Tapi Mbak, rata-rata mungkin anak milenial, mungkin juga saya ya, don't have any plan mungkin. Mungkin kalau Mbak berpikir tentang bagaimana merencanakan keuangan, tapi kadang-kadang anak milenial juga buta nih. Apakah skema keuangan saya untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Tapi kita melihat budayanya saat ini. Anak-anak muda saat ini ingin mempercepat kesenangannya. Seperti contohnya ingin membeli HP gitu yang bagus, agar kelihatan di lingkungan sosial juga kelihatan memiliki nilai begitu ya. Harus nyicil. Ingin membeli ini itu harus cicil. Ingin jalan-jalan liburan dulu, jalan-jalan yang mahal, yang bagus begitu ya. Kita healing, pulang-pulang kita pusing gitu ya. Memikirkan untuk mencari uang lagi. Melihat pola seperti ini, apa yang harus dilakukan anak-anak milenial, Mbak? Ya balik lagi lah ya, kalau kita bicara dari sisi perencana keuangan itu kan hanya di atas teori Rista gitu ya, prakteknya kan tidak semudah itu. Karena dengan adanya disrupt sosial media tuh banyak sekali yang memancing orang untuk melakukan konsumtif gitu kan ya Mas Akbar ya. Jadi balik lagi memang kita butuh masyarakat kita saat ini, kalau kita lihat dari angka literasi dan inklusi keuangan memang ada terlalu gap gitu ya, dimana literasi kita masih sangat rendah sedangkan nilai inklusi keuangan kita tuh tinggi gitu ya. Jadi memang butuh banget nih gitu ya edukasi tentang bagaimana sih mengatur keuangan, karena mengatur keuangan itu nggak menunggu harus punya uang yang besar baru diatur atau dikelola, tapi berapapun nilai pendapatan kita, apakah itu UMR ataupun di bawah UMR, tetap harus dilakukan pengelolaan pengeluaran dan pendapatannya gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup itu kan punya tujuan keuangan kan. Nah, jadi kalau kita melihat dengan gaya anak muda saat ini, termasuk dengan teman-teman gitu ya, misalnya kayak Mas Akbar sendiri misalnya gitu ya, ada yang terbaru dibeli gitu ya, padahal sebenarnya gadgetnya masih berfungsi dengan baik gitu ya. Nggak masalah sih sebenarnya gitu ya.
ya. Karena gini, mengambil keputusan untuk membeli sesuatu paling tidak kita harus tahu konsekuensi yang apa yang akan terjadi. Contoh kasus begini, ketika kita mau ganti handphone gitu ya, artinya akan Mhm. ada spare duit yang harus kita keluarkan. Nah, kalau misalnya terjadi resiko kita pada saat melakukan cicilan atau dibelikan cash gitu, ada nggak pos-pos keuangan tertentu yang akan terganggu? Jadi artinya masyarakat saat ini tuh memang harus diedukasi terus-menerus bahwa tadi nggak selamanya kita memiliki pendapatan yang besar, tidak selamanya juga kita memiliki apa ya, memiliki kehidupan yang terus-menerus baik gitu ya, karena kita belajar banyak pengalaman yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai detik ini kita juga masih akan cemas dengan perekonomian gitu ya Mas Akbar Mhm. ya. Jadi memang penting sekali untuk yuk balik mundur sedikit, atur keuangannya, berapapun itu nilainya, pendapatannya, di mana pengeluarannya juga tetap harus tertata. Bukan berarti dengan dilakukan perencanaan keuangan jadi nggak bisa beli yang lain-lain, semuanya bisa asalkan memang ada posnya. Seperti itu sih Mas Akbar. Semuanya bisa dibeli begitu Mbak ya. Ya, Asal ada posnya, ada perencanaan yang yes, baik sehingga akhirnya ya, tidak bangkrut atau malah kelilit tidak utang ya bangkrut. Mbak, gara-gara Yes, ingin betul cuma begitu. menyenangkan Karena lebih gini cepat juga diri nih, sendiri. Hmm? ya, betul, karena gini-gini juga nih Mas Akbar, melihat fenomena sekarang kan, hidup kan cuma satu kali ya, Iya, jadi harus dinikmatin gitu. Jadi kalau nggak dinikmatin kayaknya ya nggak hidup gitu. Nggak masalah apapun itu, tapi tetap harus direncanakan karena tadi tidak melulu uang akan selalu datang dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita yang akan mencari uang terus-menerus dan kita keterbatasan waktu dan kesehatan gitu. baik. Ini saya ingin bertanya tentang skema. Tadi Mbak, skema perencanaannya seperti apa Ya. untuk mendapatkan rumah KPR dalam Hmm. kondisi anak milenial saat ini begitu ya, gaji Hmm. jika kita patokin UMR begitu ya. Jika skemanya lebih baik mana dengan menyicil rumah? Ini lebih untung mana begitu ya? Lebih aman mana? Lebih safety mana? Mencicil rumah atau menyewa rumah? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Rista karena kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana juga pemirsa, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih membahas seputar lebih baik mana, sewa rumah atau membeli rumah secara cicilan begitu ya. Masih bersama Mbak Rista Swestika selaku perencana keuangan. Kita akan kembali bertanya Mbak Rista. Hmm. Mbak Rista Yes. seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa saja gitu menyewa rumah dengan aman tapi membeli rumah maksud saya dengan aman tapi butuh perencanaan keuangan yang tepat. Nah, kalau misalnya teman-teman milenial memiliki patokan penghasilan sekitar UMR begitu ya, UMR Jakarta begitu. Lalu ingin mencicil rumah, skema keuangan yang aman seperti apa Mbak? Karena kan ini balik lagi seperti yang tadi sudah kita bahas, ada resiko seperti kenaikan Hmm. bunga setiap tahunnya, maintenance rumah itu sendiri, atau jangan-jangan ketidakstabilan ekonomi saat ini dan berujung layoff. Apakah ini akan malah membangkrutkan diri sendiri, Mbak Rista? Oke, banyak ya yang bilang katanya kalau misalnya mau cepat bangkrut atau cepat pusing atau cepat sakit katanya beli aja beli rumah dengan cicilan gitu Iya. ya. Karena cicilannya panjang 10 tahun, 15 tahun bahkan ada yang 20 tahun gitu ya. Mhm. Oke, balik lagi sih sebenarnya gini ya, tergantung dari kepribadian kita masing-masing sama tujuan keuangan kita tuh apa Mhm. sih gitu Mhm. ya. Buat orang yang punya tujuan keuangan memang targetnya adalah pengen punya rumah, Mhm. meski gaji UMR sekalipun gitu ya, mereka akan mencari cara untuk bagaimana mereka punya rumah tersebut gitu ya. Nah, tapi balik lagi dengan orang yang ya udahlah tujuannya belum terlalu pengen punya rumah dan tidak mendefinisikan bahwa oh rumah itu adalah tempat pulang, oh rumah itu Mhm. sebagai aset dan lain-lain gitu ya. Hanya memikirkan saat ini aja dan mungkin punya tujuan keuangan yang lebih penting saat ini dibandingkan punya rumah, ya nggak masalah juga karena kan semuanya balik lagi dengan kebutuhan, tujuan dan kenyamanan dari individu masing-masing gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang risk, oke, aku punya pendapatan UMR atau di atas UMR, Mhm. kemudian aku juga memang punya tujuan keuangan pengen punya rumah gitu ya. Nah, tujuan keuangan untuk punya rumah ini rumahnya untuk apa dulu? Apakah rumahnya sebagai aset atau rumahnya sebagai tempat tinggal gitu ya? Mhm. Nah, karena ini punya strategi yang berbeda nih gitu. Tapi apapun itu tetap pada saat kita memutuskan untuk membeli rumah sebagai investasi atau membeli rumah sebagai tempat tinggal, kita harus ngecek dulu dari sisi kondisi keuangannya karena ketika kita berhutang udah pasti harus ada uang untuk lakukan pembayarannya dengan jangka Mhm. waktu yang panjang gitu. Mhm. Oke,
Yang mesti kita pertama lakukan adalah kalau dalam ilmu keuangan atau perencana keuangan kita ngomongnya namanya financial check up. Dicek dulu kondisi keuangan saat ini ada di mana gitu ya. Bagaimana dengan sumber pendapatannya. Kemudian pendapatan ini aktif, pasif gitu ya, atau dari investasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kalau dari pendapatan ini kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Apakah memang nanti di dalam perusahaan kalau kita sebagai seorang karyawan, perusahaan ini kita menilai gitu ya. Apakah 2 atau 3 tahun ke depan ini masih aman? No, artinya kalau 2, 3, 4 tahun ke depan masih aman, maka yuk kita lihat gitu ya kondisi keuangan kita kira-kira bisa nggak kita ambil cicilan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita mesti perhatikan adalah bagaimana dari pendapatan dan pengeluaran kita gitu ya. Karena nanti pada saat kita mengambil hutang baik konsumtif maupun produktif gitu ya bentuknya, ini nggak boleh lebih 30% dari pendapatan kita sebulan. Jadi 30%. contoh nih, pada saat kita memutuskan untuk beli rumah atau cicil rumah, ketika kita punya pendapatan contoh kasus 10 juta, maka cicilannya tidak boleh lebih dari 3 juta. Oke, 30%-nya. Karena kalau udah lebih dari 3 juta, ini akan mengganggu pos-pos keuangan yang lain. Nah, itu juga kita mesti pahamin. Nah, saat ini kita mesti cek dulu pengeluaran kita ada nggak dalam bentuk hutang-hutang yang lain, konsumtif yang lain, masih ada punya cicilan-cicilan lain nggak? Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau bisa pada saat mengajukan nanti cicilan rumah dalam bentuk KPR, tidak memiliki hutang apapun lagi. Jadi kredit scoringnya juga bagus. Kemudian kita hanya fokus dengan hutang rumah aja, nggak terbebani dengan hutang-hutang yang lain gitu ya. Jadi kita harus cek juga. Nah, kemudian kita berpindah bagaimana dengan kondisi tadi yang Mas Akbar tanyakan sebelumnya gitu ya. Kalau ternyata nanti 1 tahun, 2 tahun kemudian kita nggak punya pendapatan gimana? Nah, makanya kita cek dulu keuangan kita. Apa yang kita punya? Udah punya dana darurat belum gitu ya? Kemudian kita udah punya cadangan yang lain belum gitu ya? Artinya kita harus punya mitigasi resiko kalau ternyata 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan perusahaan kita melay-off kita secara sepihak ataupun karena memang kita keluar dan belum mendapatkan pendapatan yang layak sama seperti saat ini atau seperti apa. Nah, jadi kita harus punya nih dana cadangan-cadangan yang memungkinkan untuk kita tetap melakukan pembayaran si KPR tadi rentang waktu 6 sampai dengan 12 bulan. Kenapa 6 dan 12 bulan? Karena pada saat kita berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya Mas Akbar, karena ada penyesuaian dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun kita kena layoff gitu ya, untuk mencari pekerjaan yang baru juga tidak semudah memberikan telapak tangan gitu ya. Faktanya sejak ada COVID kemarin banyak juga kok teman-teman kita di luar sana yang sampai saat ini belum memiliki pendapatan tetap untuk mengganti pendapatan yang hilang gitu ya karena terkena layoff atau PHK kemarin gitu. Jadi memang harus dicek benar-benar dari sisi pendapatan, kemudian dilihat pendapatannya ini bisa secara long term atau tidak, kemudian kita lihat dari sisi hutang yang kita punya saat ini, kalau bisa nggak punya hutang sama sekali, kemudian bagaimana dengan dana cadangan atau dana darurat yang kita gadang-gadang kalau terjadi resiko 1 atau 2 tahun ke depan. Seperti itu sih Mas Akbar. Baik, yang pertama punya perencanaan keuangan yang baik, cicilan tidak boleh lebih dari 30%. Punya mitigasi resiko untuk mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan sehingga aman. Sehingga tidak menjadi resiko yang besar nanti di kemudian hari. Terima kasih Mbak Rista telah berbagi bersama kami terkait pandangan beli rumah atau sewa rumah. Terima kasih, selamat beraktivitas Mbak Rista. Terima kasih. Pemirsa, seperti apa aksi 2 pemuda asal Deri Serdang dalam meningkatkan pendidikan anak-anak pesisir? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.